Perkenalkan, nama saya Emilia Ovita, NPM 1901041004. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Pendidikan Islam Anak Usia Dini IAIN Metro, kelas B, semester 2. Video ini dibuat guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Psikologi Peranatal dan Bayi dengan dosen pengampu Uswatun Hasanah MPD. Pijat bayi. Pijat bayi adalah mengurut bagian tubuh untuk melemaskan otot sehingga peredaran darah lancar yang dilakukan pada seluruh permukaan tubuh bayi. Alasan pemberian pijat bayi adalah dapat memberikan jaminan adanya kontak tubuh berkelanjutan yang dapat mempertahankan perasaan aman pada bayi. Perlu diingat, memijat bayi tidak seperti memijat orang dewasa yang butuh tekanan-tekanan kuat. Pemijatan pada bayi harus lembut dan dengan penuh kehati-hatian. Lalu apa saja yang harus dipersiapkan untuk memijat bayi? Ini adalah beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum memijat bayi. Gerakan memijat bayi. Kaki dan telapak kaki. Pemijatan yang dilakukan di bagian kaki dan telapak kaki berfungsi untuk: yang pertama, mengurangi kelelahan pada si kecil sehingga dapat membantunya tidur lebih pulas. Yang kedua, melancarkan peredaran darah pada tubuh si kecil dan meningkatkan suplai oksigen dan aliran nutrisi di dalam sel-sel tubuh sehingga tetap rileks dan tidak mudah rewel. 2. Lengan dan telapak tangan. Pada bagian ini, sentuhan lembut yang diberikan oleh ibu pada proses pemijatan akan memberikan stimulasi saraf dan otot sehingga memberi pengaruh pada perkembangan otak serta perkembangan fisiknya. Yang selanjutnya adalah kepala. Ibu memijat bayi akan terekam dalam memori bayi dan dapat memberi stimulus pada indera penglihatan bayi serta meredam rasa tegang yang ditimbulkan dari aktivitas memijat ini. Dada. Pada bagian ini memberikan sentuhan kasih sayang kepada si kecil sehingga mempererat ikatan batin antara ibu dan anak. Dan dapat bermanfaat sebagai terapi mengeluarkan dahak saat si kecil batuk, tetapi lebih baik dilakukan oleh ahli. Memperkuat sistem imun. Perut. Pada bagian ini, pijat bayi dapat merangsang saraf yang berfungsi meningkatkan gelombang kontraksi berirama di perut dan usus yang menggerakkan makanan melewati saluran pencernaan. Pemijatan yang dilakukan pada daerah perut akan membantu fungsi pencernaan bekerja dengan baik dan terstimulasi dengan baik. Punggung. Pada bagian ini yang mana dapat mempercepat myelinasi, yaitu proses perbaikan sistem saraf. Keadaan yang sebaiknya tidak dilakukan untuk memijat bayi. Yang pertama, bayi baru mendapat imunisasi, tunggulah 72 jam setelahnya. Bayi menderita infeksi kulit atau infeksi lainnya. Keadaan ruangan yang sangat dingin. Bayi yang sedang tidur dan bayi dalam keadaan lapar atau baru selesai makan. Tips memijat bayi. Yang pertama, jadikan memijat sebagai bagian dari rutinitas harian. Yang kedua, gunakan minyak yang bisa digunakan untuk memijat seperti baby oil dan lain sebagainya. Yang ketiga, pilih tempat yang nyaman dan hangat. Yang keempat, lakukan dengan lembut. Kenapa sih banyak orang tua yang tidak mau memijatkan anaknya? Kira-kira faktor apa yang mempengaruhinya?
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, pekerjaan. Yang keempat, keadaan ekonomi. Dan kelima, latar belakang budaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan ikutin saya di sosial media yang lainnya.